Perkenalkan, nama saya Yuliana Prima Manehat. Saya adalah seorang guru kimia asal sekolah SMA Negeri 1 Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda sudah mengajar dengan semaksimal mungkin, ternyata ada sebagian siswa yang hanya diam, mencatat, dan kurang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Bahkan ketika kita sudah mengajar dengan sekuat tenaga, tapi ilmu itu hanya mampir sebentar di kepala siswa lalu hilang saat ujian selesai. Inilah realita yang sering kita hadapi. Metode pembelajaran ini disebut dengan metode pembelajaran konvensional yang didominasi oleh ceramah, di mana seringkali guru menempatkan siswa hanya sebagai penerima pasif. Mereka hadir, tetapi mungkin tidak benar-benar terlibat. Guru adalah bintang utamanya. Siswa duduk rapi dan tenang mendengarkan ceramah. Informasi hanya mengalir satu arah dari papan tulis ke buku catatan. Hasil evaluasi dalam pembelajaran kimia menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemahaman siswa dalam pelajaran kimia sangat rendah. Masalahnya jelas, metode konvensional yang saya gunakan seperti ceramah gagal menyentuh minat dan daya kritis siswa. Pembelajaran terasa dangkal dan tidak relevan dengan kehidupan siswa. Sebagai guru, saya hanya mentransfer pengetahuan atau hanya menabung ilmu ke kepala siswa, berharap mereka menyimpannya. Sayangnya, otak bukan celengan. Ilmu harusnya menjadi kompas, petunjuk arah untuk membantu siswa mengembangkan kreativitas dan potensi dirinya. Pembelajaran di era ini menuntut lebih dari sekedar transfer pengetahuan. Pembelajaran menuntut keterlibatan yang mendalam, pemikiran kritis, kolaborasi, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Sebagai guru, bagaimana saya mewujudkannya? Sebab dunia tak lagi butuh siswa sebagai penghafal. Dunia butuh siswa sebagai pemecah masalah, kolaborator, dan pemikir kritis. Dan ini saatnya kita beralih ke masa depan. Jawabannya adalah transformasi. Ini bukan tentang guru yang kurang hebat, tetapi ini tentang bagaimana seorang guru berani melakukan transformasi pendidikan sesuai dengan perubahan zaman. Sebagai guru, bagaimana mengubah kelas pasif menjadi ruang belajar yang bermakna dan aktif melalui pembelajaran mendalam dan bermakna. Karena itu, selamat datang dalam pembelajaran mendalam. Konsep ini bukan sekedar metode mengajar baru. Ini adalah pergeseran pola pikir tentang arti sebuah ilmu. Ini adalah DNA baru yang kita tanamkan pada setiap siswa kita. Tugas saya sebagai guru adalah menemukan strategi yang tepat yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa menjadi minimal 80%, menggeser fokuskan menghafal ke memecahkan masalah, dan memanfaatkan teknologi digital dan fasilitas belajar yang ada di sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Jika dalam pembelajaran konvensional adalah tentang apa dan kapan sebuah rumus dipakai, maka pada pembelajaran mendalam tentang mengapa rumus itu ada dan bagaimana menggunakannya untuk menciptakan solusi yang belum ada. Tindakan yang saya ambil, saya mulai menggunakan platform digital dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan berbagai aplikasi digital dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa di sekolah saya, sekalipun kondisi fasilitas di sekolah saya masih sangat terbatas. Selain itu, implementasi model pembelajaran project-based learning yang diintegrasikan secara digital. Peserta didik diminta tidak hanya mencari informasi, tetapi menganalisis data nyata dan membuat produk digital seperti infografis, video, dan lain-lain sebagai solusi yang mendorong siswa belajar secara mandiri dan mendalam. Dengan suasana belajar yang dinamis, menyenangkan, dan penuh inovasi, pembelajaran mendalam berbasis digital menyiapkan siswa untuk sukses di dunia yang serba cepat dan digitalisasi penuh. Dalam pembelajaran, saya meminimalisir metode ceramah dan memaksimalkan metode yang melibat aktifkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan metode eksperimen, tentunya melalui pendekatan pembelajaran mendalam dan bermakna.
Metode diskusi mengajak siswa untuk aktif bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah secara bersama. Diskusi kelompok dapat mengembangkan kreativitas siswa, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta belajar menghargai pendapat orang lain. Sebagai guru, saya berperan sebagai fasilitator yang lebih memberikan fokus atau perhatian pada pendampingan dan dorongan kreativitas sehingga pelajaran jadi lebih bermakna dan efisien. Di sisi lain, murid diberi kesempatan untuk mengajarkan materi yang mereka pelajari kepada rekan murid lainnya. Hal ini sangat penting karena menurut saya peran tersebut mendorong mereka untuk memahami materi secara lebih mendalam karena mengajarkan sesuatu ke orang lain menuntut penguasaan yang baik. Kemudian yang kedua, dengan mengajarkan teman sebaya, siswa melatih kemampuan komunikasinya, mempresentasikan ide secara jelas, dan mengembangkan rasa percaya diri yang tinggi. Dan yang ketiga, peran ini menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan kolaboratif, menciptakan suasana di mana siswa saling belajar, memperkaya pemahaman secara bersama, mereka belajar lebih bertanggung jawab dan aktif dalam proses pembelajaran yang meningkatkan minat dan motivasi belajar secara signifikan, serta mengembangkan keterampilan hidup seperti kepemimpinan, empati, dan kerja sama. Secara singkat, siswa yang mengajar teman sekelompoknya menjadikannya pembelajar yang lebih aktif, percaya diri dan terampil dalam berkomunikasi, sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Metode eksperimen dalam pembelajaran kimia sangat penting karena memberikan pengalaman belajar langsung dan konkret kepada siswa yang membuat konsep kimia menjadi lebih mudah dipahami dan melekat dalam ingatan mereka. Dengan melakukan eksperimen, siswa aktif mengamati, menganalisis, dan menerapkan teori kimia dalam praktek nyata sehingga meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan proses sains. Metode ini juga memacu rasa ingin tahu dan motivasi belajar siswa karena dapat melihat langsung reaksi kimia dan fenomena yang terjadi, bukan hanya mempelajari secara teori. Selain itu, eksperimen memberikan siswa kesempatan untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan dalam dunia ilmiah dan kehidupan sehari-hari. Metode ini juga menumbuhkan sikap ilmiah seperti teliti, sabar, terbuka, jujur, dan disiplin dalam bekerja. Metode eksperimen adalah kunci pembelajaran yang tidak hanya memfasilitasi pemahaman teori secara mendalam, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis dan sikap ilmiah siswa dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Kedua metode ini membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan sangat menyenangkan. Siswa tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi benar-benar terlibat dalam aktivitas belajar yang menumbuhkan rasa percaya diri, kemampuan berpikir kritis, dan kerjasama yang solid. Dengan diskusi dan eksperimen, pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu, tetapi menjadi petualangan seru yang menstimulasi minat dan semangat belajar siswa secara mendalam. Dampak penerapan pendekatan pembelajaran mendalam dalam pembelajaran kimia sangat signifikan. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran kimia dan nilai akademis mereka sangat meningkat. Minat dan motivasi belajar kimia juga sangat meningkat. Dalam berbagai ajang perlombaan terkait ilmu kimia, selalu tim-tim kimia dari SMA Negeri 1 Keva Menanu menduduki posisi juara 1 di tingkat kabupaten dan posisi 6 besar di tingkat provinsi. Dan yang terpenting adalah menumbuhkan 8 kompetensi profil lulusan, yakni pemikiran kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, karakter, kewarganegaraan global, kesadaran diri sebagai pembelajar, dan literasi digital yang bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik ini.
Sampai jumpa di video pembelajaran bermakna berikutnya.